Kau pikir mereka akan mengkhianatimu? Mereka akan menemukan sosok yang disegani untuk jadi penyeimbangmu. Dan mereka akan mengirim barang ke pasar lokal untuk menjaga keuntungan. Lalu mereka menghubungi beberapa perusahaan yang terdaftar dan bersiap untuk akuisisi Yang Group. Bahkan ketika harga emas naik, Dewan Direksi akan tetap memperoleh untung ketika mereka pergi. Kenapa kau melihatku seperti itu? Setauku, seseorang di Dewan Direksi sudah melakukan ini. Ruan Wenxiu. Aku tidak menghubungi satupun dari mereka. Nona Yeng, apa kau pikir Ruan Group perlu melakukannya? Lalu bagaimana kau tahu seakurat ini? Karena aku sudah pernah mengalami. Ketika ayahku meninggal, rekan kerja ayahku melakukan hal yang sama padaku. Mereka lebih buruk dari orang-orang ayahmu. Jadi aku punya 10.000 cara untuk membantumu, untuk menangani mereka. Aku akan pulang dan masak lagi di rumah ini. Aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku sudah bilang ke suamiku, apapun yang dia inginkan dan akan pergi kemana, aku akan tetap tinggal di sini. Lalu kenapa kau masih di luar? Oh. Aku lapar sekali. Sudah sana, kau masak sekarang. Baiklah. Xiaolu, aku rindu padamu. Bibi Xiao. Aku senang kau sudah pulang. Kenapa kau pergi tidak bilang-bilang? Tidak ada apa-apa, aku hanya pulang kampung saja. Tante Cho sudah pulang? Iya, aku pulang. Ayo cepat bantu aku bawa tas ini ya, Biar sayang. aku bawakan tasnya, Bi. Ayo cepat bantu aku. Oh ya? Xiaosu, tunggu ya, aku akan masak untukmu. Ya, Kau sedang apa? meracik obat. Meracik obat? Siapa yang sakit? Cuyen, dia terkena sinusitis, tapi aku sudah membawanya ke Shinsei hari ini. Di mana dia? Sepertinya di atas. Aku pikir dia sedang menulis riset. Ya sudah, kau teruskan. Iya. Ibu angkat. Wangsu bilang kau sedang sakit. Ini masalah lama. Dia sedang meracik obat di bawah. Ibu belum pernah melihatnya seperti itu. Baguslah, seperti dia tahu bagaimana harus merawat orang lain yang sakit. Ayah angkatmu contoh yang baik. Sebenarnya ini biasa saja. Aku jadi malu dia melakukannya. Ini bukan tugasnya. Malah bagus kan kalau dia merawat gadis sepertimu? Kau sedang apa? Ayah menyuruhku kalau sudah kembali, aku harus melakukan survei tentang masalah di perusahaan kita. Oh, bagus itu. Kondisi di kantor sekarang harus diurus oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan hasilnya? Iya, ada masalah dan ini bisa terjadi mungkin karena kita biasanya terlalu puas dengan peningkatan laba serta mengabaikan pentingnya memperbarui produk. Tentu saja banyak perusahaan domestik yang membuat kesalahan seperti ini. Dan ini seperti cerita lama tentang merebus katak dengan air hangat. Kesalahan tingkat rendah. Sepertinya ayahmu memintamu untuk melakukan sebuah survei. Ini sangat diperlukan dan bisa membantu perusahaan saat ini. Juga bisa membantumu, Yan. Sebenarnya ini bukan salahmu. Kau lama di luar negeri. Benar. Ayah Sesungguhnya angkatmu
ingin masuk ke pasar Eropa. Bagaimana menurutmu? Aku mengerti perasaannya. Masuk pasar Eropa memaksa produk ditingkatkan dan bisa masuk ke pasar. Aku rasa ini masuk akal. Tapi Yen, apa kau pikir kalau semua ini tergantung dari waktu dan sikap saja? Dan aku pikir ayah angkatmu bertindak tergesa-gesa. Sebenarnya ini bukan masalah. Masalahnya beberapa tahun ini kita tidak mengikuti pasar Eropa. Kita tidak melakukan pengembangan materi baru. Hasilnya kita jadi pasif. Kita hanya bisa menang dengan membuat perang harga. Tidak apa-apa, tidak usah buru-buru, karena survei itu butuh waktu. Saat kau sudah bisa melihatnya, kau akan temukan bahwa yang disebut merebus katak dengan air hangat itu disebabkan oleh banyak hal. Kalian sedang bicara apa? Kedengarannya akrab sekali. Ayo minumlah selagi panas. Terima kasih. Ya sudah, kau minum dulu ya obatnya. Ini, Yen, kalau kau ingin melakukan survei pada perusahaan domestik, kau bisa tanya ibu. Ibu akan membantumu. Karena selama ini, ibu yang mengoperasikan perusahaan domestik. Ibu punya pengalaman praktik. Ibu akan berbagi denganmu, baik dan buruknya, supaya kau mengerti. Kalau butuh bantuan, bilang ya. ada apa? Tidak apa-apa. Hati-hati itu panas. Ini semua tidak bisa. Terus terang saja, Tuan Zong, belakangan ini perusahaan kami semua karyawan keluar, baik di dalam dan di luar negeri. Kami tahu ini sulit untuk mencari materi yang berkualitas. Inilah kenapa kami berencana untuk mengirimi. Selama pasar domestik tumbuh, kau adalah ahlinya perhiasan. Kau bahkan bukan hanya ahlinya, kau adalah maestronya. Jadi apa yang akan kau katakan akan berguna bagiku. Jadi aku ingin kau mengatakan sesuatu agar aku merasa tenang. Jadi katakanlah, kalau sekarang aku tidak bisa menemukan apa-apa, aku akan mencari orang lain untuk mengembangkan materi baru. Apakah itu mungkin? Sekarang ini, Uni Eropa mengeluarkan standar baru. Aku yakin sekali ada banyak grup yang mengembangkan materi baru. Tapi kalau kau mencarinya, kau akan menemukan. Tetapi, berdasarkan pengalamanku selama ini, tidak ada yang bisa menjamin ini akan dikembangkan dalam waktu dekat. Ya, mungkin setengah tahun, mungkin juga setahun atau lebih. Permasalahannya perusahaanmu apa bisa menunggu? Aku percaya, aku mengagumi keteguhanmu ini. Kuharap kau bisa melewati ini. Baiklah, baiklah. Kau adalah ahlinya. Tidak mudah untuk memanggilmu. Ayo, sebaiknya makan dulu. Karena kami sudah menyiapkan makanan untukmu hari ini. Ayo, silakan. Sudahlah, jangan repot-repot. Aku tahu kau sedang tidak bahagia. Lain kali saja. Aku pergi dulu. Terima kasih Tuan Chong. Yen, tolong kau antar Tuan Chong. Silakan lewat sini. Iya. Hati-hati Tuan. Ya, terima kasih. Manajer lu, lihat, dia masih belum mau makan. Tunggu.
Sekarang pabrik sudah berhenti. Apa aku bisa mengelola barang yang masih tersisa saat ini? Apapun yang kau lakukan, paling tidak ini bisa mengulur waktu, kan? Ini sudah hampir akhir tahun, dan kita tidak punya uang untuk menggaji karyawan. Bukankah Komisaris Chen harus memikirkan karyawannya? Ayo makan dulu. Kau ini kepala keluarga. Kalau kau tidak makan, orang lain juga tidak akan makan di rumah ini. Oke, sekarang kau antar mereka ke hotel. Aku akan menemui mereka besok pagi. Kalau mereka tanya tentang Eropa, kau jawab saja dengan biasa ya. Tapi kau harus tekankan pada mereka kalau kita sangat tertarik dengan pasar di Asia Tenggara. Oke, sampai nanti. Manajer, tolong tanda tangan di sini. Komisaris Chen belum tanda tangan ini? Komisaris Chen... Ada apa dengannya? Komisaris Chen bertanya apa dia harus menghadiri rapat ini. Dia merasa tidak enak badan. Katakan padanya, dia akan lebih baik kalau sudah selesai rapat. Baiklah. Tolong tunggu sebentar. Komisaris Chen, apa kau akan terus berdiri seperti itu? Ya. Baiklah Yanin, silakan dimulai. Iya, baik. Selamat pagi. Kita telah memperluas pencarian materi baru ke seluruh negeri. Hanya ada 3 materi yang dapat mencapai standar Uni Eropa. Tapi sayangnya kita tidak punya patennya. Dan ini biayanya sangat tinggi. Aku undang kalian ke sini untuk rapat dan mendiskusikan riset dan pengembangan materi baru. Ada 2. Pertama, kita tidak bisa dengan jalur biasa. Ya, karena jalur biasa sudah pasti diambil oleh orang lain. Dan kedua, modal waktu. Karena situasi perusahaan kita tidak bisa menunggu lagi. Jadi, aku harap kita semua bisa mencari ide untuk mendapatkan solusinya. Contohnya di Yiwu, ada seorang pedagang mainan dan marganya adalah Wu. Aku panggil dia Nona Wu. Dan setahuku, mereka sudah menggunakan materi baru itu sejak 2 tahun yang lalu. Dua usaha yang sama tidak akan cocok. Pertama, kalau dia menemukan materi baru, perusahaannya akan selamat. Lalu, meskipun dia tahu, apakah dia akan bilang pada kita saat kau tanya? Begini Komisaris Chen, pertama ini bukan usaha yang sama. Mereka berdagang mainan dan kita menjual perhiasan.
Dan kedua, waktu yang genting butuh perkiraan yang teliti. Jadi, Komisaris Chen, apa yang sekarang kau pikirkan? Halo, Halo, Nona Wu. Yichu? Maaf ya kalau aku mengganggumu. Aku menelpon pagi-pagi. Sama sekali tidak, ada apa? Begini, Nona. Saat ini standar Uni Eropa baru juga berdampak pada industri kita. Aku tahu kalau kalian 2 tahun yang lalu sudah memakai materi ini. Dan aku rasa ini adalah masalahku. Dan mungkin aku akan merepotkanmu. Hal itu bisa kau tanyakan pada Profesor Lu. Siapa dia? Dia ada di sekolah anakmu. Profesor Lu dari Laboratorium Material Baru akan kukirimkan padamu semua informasinya. Yichu, jangan khawatir. Aku yakin semua informasi ini bisa membantumu dan keluar dari masalah ini. Nona Wu, terima kasih banyak ya. Informasi ini sangat membantuku. Terima kasih ya sekali lagi. Yichu, Iya, ada apa? kita sudah lama tidak bertemu. Aku ingin mengundangmu dan teman-temanmu untuk mengobrol. Bagaimana? Oh, begitu ya. Belakangan ini aku sangat sibuk. Tapi nanti akan kita atur waktunya ya. Baiklah. Aku tunggu ya. Sampai jumpa, Nona Wu. Sampai jumpa. Aku tahu Profesor Lu, dia ada di sekolahku. Dan aku juga tahu kalau saat ini dia mengembangkan sesuatu yang baru. Tapi yang aku tahu ini bukan soal perhiasan. Aku tidak peduli untuk apa itu. Dan kenapa itu sampai dibuat. Kalau Yichu Gur mendapatkannya, itu dipakai untuk perhiasan. Kita coba. Satu hal yang perlu dan harus kita ingat, aku dengar kalau Profesor Lu itu terkenal sebagai orang yang eksentrik. Julukannya Lu Ayam Jago, dan kepala sekolah takut padanya. Kenapa bulu Kenapa ayam lu jago? yang jago? Coba teruskan. Mungkin karena dia suka marah-marah dan agresif. Tapi meskipun begitu, siswanya mengatakan kalau dia orang yang aneh dan sulit diajak bergaul. Informasi tentang Profesor La sudah aku terima. Jadi nanti biar aku yang mengurusnya. Ini konyol. Sangat konyol. Materi baru ini seharusnya dipakai untuk teknologi tinggi. Pebisnis sepertimu ingin membuat perhiasan. Ini konyol. Mau apa? Jangan sentuh itu. Ibu jangan disentuh. Ibu tidak menyentuhnya. Profesor Lu, Anda sebagai guruku yang terhormat, Anda tahu bahwa kami datang ke sini dengan membawa surat pengantar dari pemerintah Yiwu, dan ini tidak ada kaitannya dengan bisnis. Ini tentang masa depan dan sebuah kehormatan bagi industri perhiasan di Tiongkok. Kita harus memikirkan dengan serius soal itu. Tolong katakan, Anda mau berapa sebenarnya? Berapa? Ya, Apa maksudmu? harga untuk material ini. Tidak dijual. Seharusnya kau jangan pernah lulus. Kau bicara uang saja. Itu lebih bagus. 副教授，这是陈教授。您明天别忘了请翠园。 Aku tidak akan. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Profesor Lu, Dengar aku- baik-baik. Ini terakhir kali kita bertemu di sini. Jangan ganggu aku lagi. Profesor, Cukup. Wangsu? Ayo sini. Profesor La, kami minta maaf ya. Kami akan pergi. Kami tidak akan mengganggu penelitian teknologi tinggimu lagi. Sudah diam. Profesor La itu benar. Sebagai seorang murid, kau hanya pedulikan uang saja, Wangsu. Ibu. Kita akan selesaikan ini di rumah ya. Ayo pergi.
Sekarang kau telepon ayahmu. Kita tidak bisa pergi malam ini. Tinggal di mana? Di sekolahmu ada asrama, kan? Ibu tidak akan pergi sampai ibu mendapatkannya. Oh ya, Wangzu. Kau lihat apa yang asisten berikan padanya? Aku tidak lihat. Besok itu adalah hari ulang tahunnya, Jing Chu Yuan. Ibu, kau mau aku memberikan sesuatu untuknya? Itu tidak mempan untuknya. Ibu tidak tahu dia itu orang seperti apa. Dia itu sebenarnya orang yang merasa dia sangat tinggi. Setinggi apapun dia, tetap saja manusia biasa. Dia pasti butuh makan juga. Ini penarikan terbesar yang pernah kulakukan. Di luar transportasi dan jasa dan biaya mendadak dari distributor. Kita sudah rugi puluhan juta. Kita bisa atasi ini. Komisaris Chen, Komisaris, Leon ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa mencegahnya. Dia, Hei. Tuan Leon. Ini juga kantorku kan, oke? Aku rekan kerja Komisaris Chen. Seyen, bisa tolong bawakan aku kopi? Terima kasih ya. Chen, kau tidak bisa membuat keputusan tanpa bilang padaku. Selain itu penarikan dalam volume besar. Siapa yang akan mengerjakannya? Aku. Chen, kita ada di pihak yang sama kan? Kau harus dengarkan opiniku dulu. Chen, tolonglah. Jangan begini. Aku tahu aku salah. Apa kau sedang menghukumku? Baiklah kalau begitu. Aku ada rapat di pemerintahan kota. Aku ada janji dengan pejabat. Kau tidak membuat janji denganku sebelumnya. Kalau kau buru-buru, silakan pergi dulu. Kalau tidak, silakan kau menunggu di sini. Tidak usah sungkan-sungkan. Baik, aku akan tunggu di sini. Tidak bisa begitu. Ini adalah ruanganku. Dan silakan kau tunggu di ruang rapat. Ibu, hampir saja aku tidak bisa mengenali ibu karena ibu kelihatan sangat muda di antara siswa. Iya, ibu ternyata benar. Besok adalah hari ulang tahun Profesor Lu. Makanan di kantin ini lezat sekali. Kau juga pesan sana? Oh iya, tadi aku sudah mencari informasi. Gelar Lu ayam jago bukan karena sifat marahnya. Terus karena apa? Itu karena dia suka makan ayam. Apa? Suka apa? Dia suka makan ayam. Di kampungnya, ada ayam jago yang hidup di hutan bambu dan hanya makan cacing saja. Ayam itu sangat langka dan suatu hari dia pulang ke kampung membawa ayam jago bersamanya untuk dipelihara dan ayam itu ternyata ayam yang aneh. Setiap malam masih gelap dia berkokok. Akhirnya tetangganya merasa terganggu dan dia melapor. Persoalan itu sampai ke sekolah dan itulah julukan Lu ayam jago muncul. Itu dia, bulu ayam jago. Awas, pelan-pelan. Kakak, awas hati-hati. Kakak, dia ada di sini. Itu di sana. Aku di sini. Ayo. Nah, dapat kan? Bagus. Ayo sini. Nah, ini dia. Dapat kan? Ayo. Ibu, lihat ini. Kakak, bagaimana? Kau benar memanggilku ke sini. Tanpa aku, kalian tidak bisa menangkap ayam ini. Sebaiknya kita taruh di kuali besar untuk acara malam nanti. Ibu, aku sudah tanya. Penduduk bilang ada beberapa jenis bahan baku di gunung. Bambu, rebung, ayam, dan ikan di sungai. Bagaimana kalau sewa gunung? Aku setuju. Iya, bagus. Itu ide yang bagus. Aku akan mengurus semua ini. Xiasu, kau dan aku bisa menanam buah dan tanaman di sini. Dan memelihara ternak. Kalian ini sedang mimpi ya? Ayo cepat masak ayamnya. Ayo. Ayo. Ayo kita pulang.
Komisaris Chen bilang ada sesuatu yang datang. Bisa kita jadwalkan lagi? Apa dia sedang mempermalukan aku? Aku merasa dalam semalaman ditelantarkan oleh kalian. Seharusnya kau tidak menurunkan harga tanpa diskusi dulu. Aku tahu itu. Wei Chen Pisu. Aku sudah mencarinya di kamus. Ketika menyerbu kota, kita tidak boleh terlalu ketat. Harus sisakan pintu untuk keluar. Atau seperti Fernando. Meskipun Fernando kalah, kau telah kehilangan kepercayaan dari kami. Aku juga belajar istilah lain. Fuqing Xing Sui. Bersedia menerima hukuman untuk menawarkan permintaan maaf yang sopan. Tapi aku hanya minta maaf ke satu orang. Kau. Mereka pikir kau bertanggung jawab. Kenapa kalungnya dikembalikan? Leon, kau sudah sangat mengerti. Ichu Group tidak akan bekerja sama lagi denganmu. Apa yang kau pikirkan? Aku seorang pebisnis yang gagal? Jalur pemasaran Fernando sudah menyebar di seluruh dunia. Aku sudah menguasai semuanya. Dan sekarang, reputasi perusahaan Yichu Group hancur. Kalau ini aku akan menghindar dari semuanya. Tapi aku ingin memberitahumu. Aku sengaja datang kemari karena kau. Ibu, berpikir sendiri lagi. Aku ingin tanya pada Ibu, berapa banyak uang kita sekarang? Kenapa kau tanyakan itu? Aku ingin tahu, apa kita bisa bangkit atau tidak. Kalau benar perusahaan kita bangkrut, bagaimana? Kalau benar kita bangkrut, lalu bagaimana? Bukankah dulu aku jual beli di sekolah? Paling tidak tahu hal apa yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan jual makan malam atau menyewakan mobil? Bukan, tapi menyediakan air panas untuk para gadis. Jangan menyepelekan masalah ini meskipun kita sekarang ini banyak uang, tapi mereka perlu minum setiap hari. Jadi mereka butuh. Dan sekarang masyarakat kita, pasar untuk anak muda, sangat tinggi. Kebutuhan gaya hidup terus meningkat. Sekarang Ibu lihat. Kantin, hiburan, teh kesehatan, dan kecantikan. Itu semua adalah pasar. Aku ingin kita membuka bisnis bidang jasa. Kau itu ambisius juga? Tapi sekarang ini kan kita sedang krisis berat. Jadi aku malu kalau harus minta uang. Ibu, apa kau percaya? Jika aku bisa melakukan ini, aku akan kerjakan untuk kalian. Percaya diri sekali kau. Kata pepatah, berani berpikir harus berani melaksanakannya. Ibu, tolong Ibu jangan remehkan aku. Karena Bibi Chow sudah kembali, Ibu akan menaikkan gajinya. Bagaimana menurutmu? Kenapa harus menaikkan gajinya? Itu bukan keharusan, Ibu. Kenapa begitu? Aku tahu. Bibi Chow kembali saat kondisi kita sedang sulit. Kau sangat senang. Kau terpaksa menaikkan gajinya. Karena kau terharu, bukan pemikiran. Bibi Chow itu sudah lama sekali bekerja dengan keluarga kita. Dia sangat loyal dan wanita pekerja keras. Ketika dia memutuskan kerjasama dengan suaminya, pasti pahit dan lelah tidak bisa dihindari. Mereka juga perlu mengambil risiko besar. Tapi dia tetap ingin pergi. Dalam proses ini dia pasti terus menimbang-nimbang sesuatu. Itu menunjukkan kalau uang yang kita beri tidak bisa membuat dia tetap tinggal di sini. Tapi Bu, ada satu hal. Ketika mengelola usaha modern, Ibu harus mengerti soal ini. Kita tidak boleh mencampurkan dengan emosi. Terus kenapa Chen Takuang pergi? Karena Chen Takuang bukan orang yang baik. Dan dia sudah mengkhianati kita, dia pantas pergi, benar kan?
Lalu apa lagi? Kau paksa dia untuk pergi. Ketika ayah dan ibu tidak ada di sini, kau menggunakan kekuasaanmu, kan? Untuk mencegah dia mencari uang dan mempermalukan dia berkali-kali dengan cara yang berbeda. Itu artinya kau paksa dia pergi, secara langsung atau tidak. Kau sudah tahu sifat aslinya. Apa kau pikir ayahmu dan ibu tidak tahu bagaimana sifatnya? Kenapa kami tidak memecatnya saja? Karena kami pikir seseorang itu punya kelemahan dan kekuatan. Lebih bagus menggunakan kekuasaan itu. Kalau tidak berhasil, seseorang harus menemukan solusi yang terbaik. Bukan dengan cara seperti itu. Apalagi mencari seorang musuh. Tapi metode yang kau gunakan itu adalah hal yang tidak ingin kami lihat. Kau tidak hanya paksa dia untuk berkhianat dan menghasilkan banyak masalah yang tidak diperlukan. Kau juga membuat dia frustasi dan akhirnya melampiaskannya pada bibimu. Apa memang itu yang kau inginkan? Wangzu, kau itu adalah anak laki-laki ibu yang sangat pintar. Tapi yang membuat ibu khawatir adalah kalau orang pintar tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan senjatanya, dia akan dapat masalah besar. Asal kau tahu saja, ayahmu ahli dalam melakukan hal ini. Kau punya ambisi yang besar, tapi untuk melakukan hal yang besar, uang saja tidak akan pernah cukup, Wangzu. Kau membutuhkan orang, tapi membuat orang tetap tinggal itu sangat sulit. Dan hal yang paling sulit adalah mengetahui perubahan hati seseorang itu. Ibu, aku mengerti. Ayah. Berapa banyak yang kita jual? Tidak banyak. Aku berniat menjual partai besar di internet. Tapi aku perhatikan, orang yang belanja online biasanya beli 1 buah. Pengiriman dan pembayarannya juga susah ya. Katakan padaku, bagaimana bisa membuka toko online? Orang bisa mengirim barang tanpa bertemu satu sama lain. Sini ayah, biar aku jelaskan pada ayah. Website ini seperti toko. Begini, saat pembeli suka dengan barang kita, dia hanya perlu klik dan mengisi cara penerimaan. Mengisi alamat, informasi pembayaran, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, setelah kita kirim barang, dia akan menerimanya di rumah. Ini seperti yang dilakukan oleh pedagang jalanan ya? Tidak ayah, ini sangat berbeda. Bahkan bedanya seperti langit dan bumi. Coba dengarkan aku. Dulu kita menjual barang, mendatangi pembelinya. Kita kirim barang jalan kaki. Penerima berdiri di depan pintu. Dia tidak perlu pergi keluar untuk bisa mendapatkan barangnya. Iya benar. Jualan bulu ayam dengan gula sekarang juga dijual eceran. Perbedaannya sekarang bahwa kita punya komputer, ini seperti memasang keranjang barang ke internet. Mendengar yang ayah katakan, sepertinya itu sama saja ya. Oke. Kalau ini cocok, terus bagaimana dengan kita seharusnya? Maksudku ke depannya. Pertama, apa barang kita cukup bagus dibanding yang lain? Bisa bersaing harga? Kedua, harus promosikan barang dengan bagus. Kau promosinya berbeda. Yang ketiga, pelayanan tentunya. Kau harus menjalin persahabatan. Mereka perlu mengecek barang baru membelinya, iya kan? Bagaimana? Aku tulis ini sekarang. Aku yakin. Siako. Aku pikir kalau kita ingin membuka toko online,
Kita harus perhatikan yang ini. Apa? Pelayanan. Pelayanan? Aku sengaja menunggumu keluar. Maaf kalau aku mengganggu ya. Apa setiap hari kau pulang malam? Kita jarang bertemu. Aku rindu padamu. Leon, Boleh aku mengajakmu minum? aku lelah sekali. Aku ingin pulang dan tidur. Kalau begitu, kuantar pulang ya. Tidak usah. Aku naik taksi saja. Aku perlu bantuanmu, Xuyen. Tolong ikutlah denganku. Dengan bantuanmu kita bisa membuka perusahaan yang besar. Oh ya, apa yang keluarga Chen berikan padamu? Apa sebenarnya kau ingin menjadi menantu dari keluarga Chen? Hei, aku tahu kau menyukaiku. Tolong beri aku kesempatan untuk bersaing. Aku akan mengalahkan dia. Kalahkan dulu dirimu sendiri. Ayo Pak, jalan. Hei, beri aku kesempatan. Sekali saja. Ayo, kita bersulang. Ayo, kita minum lagi. Ayo. Hei, Ayo, selamat minum. ulang Ayo. tahun ya. Selamat ulang tahunmu, semoga panjang umur. Kami berdoa padamu. Iya. Ayo semuanya, silakan. Ayo, kita minum bersama-sama. Ayo. Selamat. Bawa apa ini? Kenapa kau di sini? Profesor, Ini hari ulang tahunmu dan kami ingin merayakannya. mari. Profesor, ayam ini dari hutan bambu di kampung Anda. Katanya ini akan lebih lezat kalau direbus di kuali besi. Karena itulah kami kemari membawa kuali besi dan juga ayam. Sudah, aku tidak mau. Tadi dingin begitu kami sampai. Dan kami panaskan lagi ketika akan dimakan. Bagaimana? Kau mau kan? Satu lagi ya. Ayo silakan. Iya. Tidak usah bawa pergi. Profesor, ini ulang tahun Profesor dan kami harap Anda terima ini. Aku tidak makan barang rongsokan. Kalau aku ingin makan ayam, aku akan beli sendiri. Ya. Kalau begitu silakan saja kau cari kalau ayamnya ada. Karena kami sudah menyewa hutannya. Dan kami sewa selama 30 tahun. Kalian mengancamku. Tidak mungkin lah. Maksudku mana berani. Kalau Anda ingin makan ayam, ini akan mudah nantinya. Kita akan buatkan untuk Anda. Oh iya, itu benar. Profesor Lu, kami ini sudah menyewa hutan untukmu. Jika kau ingin makan ayam nanti, kami akan bawakan di kuali. Setiap 3 hari. Bagaimana? Kami benar-benar tulus, Profesor. Iya. Aku mengagumi kepintaran kalian. Tapi aku sedikit takut. Profesor Lu. Profesor. Profesor. Wangsu, Ibu, lihat dia. kembali. Apa yang kita lakukan?
Bawa ayam dan kualinya. Kalian pergi dulu sekarang. Profesor, ini benar-benar lezat. Iya, Aku suka sekali. Iya. Iya. Pelan-pelan ya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Permisi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Profesor. Ya, terima Sampai kasih. jumpa. Ya, ya. Profesor Lah, maukah Anda mendengarkan aku sebentar saja? Aku tahu kau ini pebisnis. Kau pasti akan melakukan apa saja untuk uang. Ini bukan karena uang. Oh, jadi kau berbicara bukan karena uang? Kenapa kau terburu-buru tentang bicara uang bau? Masih kau bilang ini bukan karena uang? Profesor, aku tidak sekolah. Tapi Anda profesor yang hebat. Jadi tolong ajari aku apa arti uang bau.